Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Askakom. Pada video kali ini, kita akan belajar melakukan konfigurasi pada aplikasi framework CodeIgniter pada aplikasi kita. Nah, kemudian apa itu konfigurasi dan bagaimana cara melakukan konfigurasi pada folder CodeIgniter? Sebelum kita lanjut ke pembahasan kita, pastikan teman-teman sudah mengaktifkan modul Apache di XAMPP. Kenapa hanya Apache? Karena kita belum membahas masalah database. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kita sudah berhasil melakukan instalasi folder CodeIgniter dan berhasil menampilkan halaman default dari CodeIgniter, yaitu Welcome to CodeIgniter. Jadi pastikan di halaman browser teman-teman sudah tampil halaman Welcome to CodeIgniter. Nah, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi pada folder CodeIgniter kita. Nah, teman-teman silahkan buka di folder htdoc. Dari video sebelumnya kita sudah merubah nama CodeIgniter kita menjadi app laundry. Oke, silakan buka file folder CodeIgniter ini ke dalam text editor. Di sini saya menggunakan Sublime Text. Nah, konfigurasi ini kita perlukan karena dengan adanya konfigurasi ini, maka nantinya akan mempermudah kita bekerja dengan file-file yang ada di dalam folder CodeIgniter. Salah satu contoh adalah ketika kita membutuhkan sebuah koneksi ke sebuah database dari aplikasi kita, maka kita hanya cukup sekali melakukan konfigurasi atau pengaturan filenya di dalam file-file di CodeIgniter. Oke, kita langsung saja belajar melakukan konfigurasi. Yang pertama, silakan teman-teman buka di folder application, kemudian ada di folder config. Nah, ada beberapa bagian yang harus kita konfigurasi di dalam folder config ini. Yang pertama, kita akan melakukan konfigurasi di bagian autoload, kemudian di bagian config, kemudian di file database, dan terakhir di bagian routes. Oke, kita akan lihat satu persatu. Silakan buka di bagian autoload. Nah, di dalam autoload ini terdapat beberapa fungsi yang nantinya akan mempermudah kita di dalam membuat sebuah aplikasi. Nah, kita akan coba konfigurasi. Sekarang scroll ke bawah, kita cari di bagian autoload library. Nah, di dalam autoload libraries ini ada beberapa library yang dapat kita gunakan. Contohnya adalah database, kemudian bisa kita tambahkan session, kemudian
library yang lainnya. Untuk contohnya bisa kita lihat di bagian atas untuk dokumentasinya. Kemudian kita coba scroll lagi ke bawah, kita cari autoload helper. Ada banyak helper yang terdapat di CodeIgniter. Salah satu contohnya adalah URL. Ketika kita menggunakan sebuah URL di dalam aplikasi kita. Kemudian contoh selanjutnya adalah form. Jika kita nantinya sudah menggunakan sebuah form, ini hanya sebagai contoh. Dan helper yang lain di dalam CodeIgniter. Kemudian selanjutnya adalah kita scroll ke bawah, di paling bawah itu ada model. Nah, untuk model ini kita akan masukkan nama model jika kita nantinya sudah menggunakan sebuah model di dalam aplikasi kita. Contoh model adalah M pelanggan. Nah, inilah sebuah contoh untuk sebuah model. Artinya, jika kita sudah bermain dengan database dan kita sudah membuat sebuah model, maka model tersebut harus kita masukkan di dalam autoload model. Oke, kemudian konfigurasi selanjutnya adalah di bagian file config.php. Nah, di bagian config.php ini kita akan memasukkan konfigurasi untuk di base URL-nya. Base URL ini kita ambil dari URL yang ada di browser, yaitu localhost/app-laundry. Kita copy, kemudian kita pastekan di dalam base URL kita. Paste. Oke, setelah selesai kita copy, jangan lupa kita simpan atau save. Selanjutnya kita ke bagian database. Pada config database ini kita coba scroll ke bawah. Nah, di sini ketika kita sudah menggunakan sebuah database, maka kita harus memasukkan database kita di sini. Untuk hostname, karena kita masih bersifat lokal, maka biarkan namanya adalah localhost. Kemudian untuk username-nya, kalau untuk XAMPP atau bundle server untuk lokal, itu standarnya adalah root. Kemudian password untuk standar di XAMPP adalah kosong atau tidak diisi. Kemudian untuk database ini kita isikan nama dari database yang nantinya akan kita buat dan akan kita pakai di aplikasi kita. Contohnya adalah laundry. Nah, itulah konfigurasi yang ada di file database.php. Intinya hanya ada 4 item. Yang pertama di hostname, karena kita masih bersifat lokal maka tetap localhost. Kemudian username ada standarnya adalah root, password standarnya adalah kosong atau tidak diisi. Kemudian untuk database-nya kita sesuaikan dengan nama database yang kita buat. Kemudian konfigurasi selanjutnya adalah di bagian route.php. Kita scroll ke bawah. Di bagian route ini kita dapat menentukan default dari controller yang pertama kali kita panggil. Coba teman-teman buka di browsernya. Pada halaman web browser yang tampil pertama adalah welcome to CodeIgniter. Artinya ini adalah controller default atau standar controller yang dipanggil pertama kali oleh CodeIgniter. Nah, default controller ini bisa kita ubah melalui konfigurasi di route ini. Kita lihat di sini untuk default controllernya adalah welcome dan kita dapat pastikan bahwa terdapat controller welcome di dalam CodeIgniter kita. Kita coba lihat di bagian controller. Nah, ini ada ya welcome.
Nah, ini bisa kita ubah default controllernya. Ketika kita mengetikkan localhost /app-laundry, maka default controllernya ini bisa kita rubah sesuai dengan apa yang perubahan yang ada di sini. Nah, jika kita ubah, maka tampilan dari default controller yang di sini maka juga akan ikut berubah. Nah, kita akan coba ubah ini. Kita copy saja semua file yang ada di controller welcome, copy. Kemudian di bagian controllernya, oke, ini kita tutup dulu. Oke, di bagian controller, klik kanan, new file, lalu kita paste di sini. Nah, kedepannya saya akan coba menjelaskan pengaturan-pengaturan tentang kelas-kelas yang ada di sini. Saya tidak akan menjelaskan sekarang karena kita masih berada di konfigurasi awal dari file CodeIgniter. Nah, jangan lupa untuk file ini kita simpan. Pastikan bahwa kita menyimpannya di dalam folder controller, satu folder dengan welcome.php. Oke, kita simpan di sini, kita beri nama admin.php. Oh ya teman-teman, jangan lupa untuk penamaannya untuk awalnya adalah huruf besar. Kenapa untuk awalnya harus huruf besar? Nanti akan kita coba bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, kemudian kita simpan atau save. Selanjutnya adalah kita ubah nama kelasnya menjadi admin, huruf awalnya adalah huruf besar. Lalu kita ubah tampilan di sini. Kita akan menampilkan sebuah tulisan. Kita gunakan echo. Kita buat sebuah tulisan besar, teks besar ya. Ini adalah halaman admin. Lalu kita simpan. Selanjutnya kita akan ubah default controllernya. Silahkan kembali ke folder config, kemudian di bagian routes.php, di bagian bawah kita akan ubah default controllernya welcome ini menjadi admin. Kenapa admin? Karena di sini adalah nama, sesuaikan dengan nama file yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita simpan. Selanjutnya adalah kita coba buka browsernya. Kita lihat apakah perubahan yang kita buat tadi sudah berubah di halaman depan di browser. Kita refresh browsernya. Nah, sudah tampil ya halaman default controller yang kita ubah tadi. Jadi sekali lagi, kalau memang dia berhasil berubah, maka di halaman ini akan menampilkan perubahan yang kita buat tadi, yaitu yang di sini, yang di controller admin, dia akan menampilkan tulisan ini. Nah, kemudian kalau kita ubah lagi di bagian routes-nya menjadi welcome, dia pasti akan menampilkan dari default control welcome yang ada di CodeIgniter. Oke, jangan lupa disimpan. Kita buka browsernya, kita refresh kembali. Nah, dia akan menampilkan default controller welcome. Oke, teman-teman, inilah penjelasan singkat tentang konfigurasi awal pada framework CodeIgniter. Sebelum nanti kita akan membahas 3 hal dasar pada framework CodeIgniter, yaitu model,
view dan controller, atau yang biasa disebut dengan MVC. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.